액션 let's go 트러블을 찾으러 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fiona Aurelia dengan akhiran NIM 151 dari kelas 2023D. Di sini saya akan menjelaskan dan saya akan praktek tentang uji validitas dan reliabilitas. Sebelum itu, kita akan belajar tentang konsep dasar uji validitas dan reliabilitas. Uji validitas adalah proses untuk memastikan bahwa instrumen penelitian benar-benar mengukur apa yang seharusnya diukur. Untuk tujuannya yaitu untuk mengetahui kevalidan atau kesesuaian kuesioner yang digunakan oleh peneliti dalam mengukur dan memperoleh data penelitian dari para responden. Untuk reliabilitas adalah konsep dalam penelitian yang merujuk pada konsistensi atau keandalan suatu instrumen dalam mengukur sesuatu. Lalu tujuannya yakni untuk mengidentifikasi pola dan hubungan, dan yang kedua yaitu mengukur validitas dan reliabilitas instrumen. Yang kedua, kuesioner penelitian dikatakan berkualitas jika sudah terbukti validitas dan reliabilitasnya. Yang ketiga, uji validitas Pearson menggunakan prinsip mengkorelasikan antara masing-masing skor item kuesioner dengan skor total jawaban responden. Dasar pengambilan uji validitas Pearson yang pertama, membandingkan nilai R hitung dan R tabel. Yang pertama, jika nilai R hitung ini itu R, terus ini R. Nah, jika nilai R hitung lebih besar dari R tabel, maka tabel tersebut dikatakan valid. Dan sebaliknya, jika R hitung lebih kecil daripada R tabel, maka dikatakan data itu tidak valid. Kita langsung praktek saja. Kita buka Microsoft Excel. Sebelum itu, saya sudah menyebarkan kuesioner kepada teman-teman dan respondennya ada 30. Di sini sudah saya download dan sudah saya edit. Untuk langkah pertama yakni tulisan kolom kita ganti jadi total. Lalu untuk yang kedua kita ketik sama dengan sum huruf kapital lalu buka kurung. Setelah itu kita blok, klik CTRL lalu blok tabel tersebut lalu klik enter. Muncul tulisan ya. Kita klik. Nah, di sini datanya sudah muncul atau totalnya sudah muncul. Maka kita blok semua tabel ini. Kita akan beralih ke SPSS. Kita blok CTRL-C dan kita langsung beralih ke SPSS-nya langsung. Nah, di bawah nomor 1 pertama itu kita buka data view, lalu klik nomor 1 dan CTRL-V. Muncul seperti ini. Klik variable view, masuk ke name, CTRL-F, muncul replace, ketik var dengan huruf kapital, lalu nolnya 3 kali seperti ini. Untuk replace with, setelah itu kita klik replace all. Setelah itu muncul seperti ini. Untuk P11 kita ketik total. Untuk desimal kita semua nolkan. Kita ganti 0 semuanya. Seperti ini. Seperti ini. Kita nolkan semua sampai total. Nah, lalu masuk ke data view, masuk ke analyze, masuk ke correlate, masuk ke bivariates.
Lalu CTRL-A, klik panah ini, kita pindahkan. Untuk persen jangan lupa dicentang. Nah, masuk ke data ini. Kita lihat catatan yang tadi. Nah, melihat nilai signifikasi atau SIG. Jika nilai signifikasi kurang dari 0,05, maka data tersebut dikatakan valid. Jika nilai signifikasi lebih dari 0,05, maka data itu dikatakan tidak valid. Nah, contohnya seperti ini. SIG-nya kita lihat ini adalah kurang dari 0,05, maka data ini dikatakan valid karena jika tidak valid dikatakan bahwa lebih besar 0,05. Seperti itu. Kita lihat ke yang kedua, ketiga juga sama, keempat, ketujuh, ke-8 juga sama semua, berarti data ini dikatakan valid. Lanjut, kita masuk ke reliabilitas ya. Klik analyze, lalu klik scale, klik reliability analyze, lalu shift, tombol shift B01 diklik dulu dan klik yang B10, shiftnya juga ditekan, lalu pindahkan ke sisi kanan, klik statistik, pastikan scale if item delete ini dicentang, lalu oke. Nah, muncul data seperti ini. Ini kita lihat ground batch alpha-nya 0,929. Kita lihat catatan terlebih dahulu. Nah, uji reliabilitas ground batch alpha. Di sini kuesioner dikatakan reliable jika nilai ground batch alpha lebih dari 0,6. Di sini ground batch alpha-nya yakni 0,929. Maka data ini dikatakan reliable atau kuesionernya reliable. Untuk N, ini adalah pertanyaan yang saya share atau yang saya tetapkan di kuesioner. Lanjut, sebelum itu saya ada yang terlewat tentang reliability 5% dan 1%-nya. Saya buka catatan terlebih dahulu. Nah, sini ini distribusi nilai R tabel signifikasi 5%. Saya lupa tadi tidak memberitahu. Kan saya ada 30 responden. Jadi saya pilih yang 30 ini atau 0,361. Kalau misalnya ada respondennya 20, berarti kalian pakai yang 0,444 ini. Jadi karena respondennya 20. Nah, kita lihat di sini total ini seharusnya yaitu lebih dari 0,36. Di sini 0,705. Baik, itu saja yang bisa saya jelaskan. Selebihnya mohon maaf jika ada kekurangan dalam video saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.